Kali ini aku akan membawakan manhwa yang berjudul Membunuh Pembunuh. Ini menceritakan karakter utama Siwo kehilangan orang tuanya karena seorang pembunuh 10 tahun yang lalu. Akhirnya dia bertemu Jack, pembunuh yang membunuh orang tuanya, dan dia langsung memenggalnya. Akan tetapi Jack berkata, "Bukan aku yang membunuh orang tuamu." Setelah mengetahui bahwa pelaku sebenarnya adalah kontraktor milik kelompok pembunuh yang menggunakan kekuatan super. Setelah itu, Siwo memutuskan untuk memburu pendaftar dengan bantuan Jack. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan seseorang yang sedang membantai orang-orang di sana. Seseorang di sana menodongkan pistol ke arah orang yang bertopeng, dan orang itu pun langsung menembak orang bertopeng tersebut. Akan tetapi peluru itu bisa dibelah oleh orang bertopeng itu, dan orang bertopeng itu pun langsung menyerang pria di sana sampai membuat badan pria itu terbelah. Pria bertopeng itu merasa senang setelah membunuh pria tersebut. Pria bertopeng itu merasa kalau semua orang di sana sudah dibunuh olehnya. Akan tetapi di belakang pria bertopeng itu ada seorang anak yang sedang mengintip. Ternyata itu adalah karakter utama yang bernama Siwo. Siwo melihat semua pembantaian dari pria bertopeng tersebut, dan Siwo melihat ibu dan ayahnya dibunuh oleh pria bertopeng itu. 10 tahun telah berlalu. Di sana ada Siwo yang sedang menonton video. Terjadi insiden mengerikan, merenggut 231 nyawa. Kebakaran menara. Setelah penyelidikan, penyebab insiden itu terungkap. Ini terjadi karena manajemen keamanan yang buruk. Di sana Siwo bergumam, bagaimanapun masyarakat tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Itu bukan sekedar insiden aneh 10 tahun lalu, tapi pembantaian oleh pembunuh gila. Ternyata di bawah sana ada seorang anak yang sedang dibully. Dengan tiba-tiba, anak-anak di sana memukuli anak tersebut. Anak yang berambut pirang berkata, "Kamu akan terluka jika masih tidak peka. Pelan-pelan, dia nanti sekarat." Dengan tiba-tiba Siwo berada di sana dan menahan tangan anak yang berambut pirang. Anak berambut pirang di sana bertanya pada Siwo, "Siapa kamu? Menyingkirlah dariku." Anak yang berambut pirang itu tiba-tiba memasang wajah terkejut. Apa-apaan dengan kekuatannya ini? Setelah itu, anak berambut pirang itu mau memukul Siwo. Akan tetapi Siwo memukul dulu anak tersebut, dan anak buahnya pun langsung berbalik dan menyerang Siwo. Serangan itu masih bisa dihindari oleh Siwo, dan Siwo langsung menyerang balik anak tersebut. Tidak hanya itu, Siwo juga memukul anak yang satunya lagi, dan pada akhirnya Siwo pun mengalahkan mereka semua. Anak yang dibully tadi berterima kasih pada Siwo. "Terima kasih, kamu sangat luar biasa. Itu kamu kan pelajar pindahan minggu lalu. Pergi. Aku tidak punya urusan denganmu, jadi pergilah." Setelah itu, anak yang dibully itu pun pergi, dan anak yang berambut pirang itu sudah bangun. Di saat Siwo masih belum sadar kalau si rambut pirang sudah terbangun. Dengan tiba-tiba, anak berambut pirang itu mau menyerang Siwo. Di saat Siwo berbalik badan, Siwo pun langsung terkena tusukan dari anak tersebut. Akan tetapi tusukan itu terkena tangan Siwo, dan Siwo pun langsung memukul anak tersebut. Dan setelah itu Siwo pun mencabut pisau itu dari tangannya tanpa berekspresi kesakitan sedikit pun. Dan setelah itu luka Siwo dengan tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Siwo mendekati anak di sana.
Dengan tiba-tiba Siwo mencari sesuatu di baju anak tersebut. Dan Siwo menemukan sebuah korek yang bergambar simbol. Siwo mengingat 10 tahun yang lalu dengan orang yang bertopeng. Aku yakin desain dari koreknya ini sama yang dipakai oleh pembunuh untuk menyalakan api. Aku menyerah karena desain ini telah dihentikan. Aku akan pinjam korek ini. Setelah itu, Siwo pun pergi. Kita beralih di kamar Siwo. Di sana, Siwo melihat foto ibu dan ayahnya. Aku kehilangan segalanya. Semua ditelan api itu, kecuali untuk foto ini. Sejak hari itu dan seterusnya, aku hanya punya satu tujuan, untuk pembunuh yang mengambil orang tuaku mati dengan tanganku sendiri. Dan kecepatan recovery yang aneh ini juga pasti terjadi untuk tujuan akhir itu. Masalahnya adalah selain fakta bahwa pembunuh itu bernama Jack, aku tidak punya informasi tentang pembunuh ini. Ada yang mengatakan kanibalisme tujuannya, ada yang mengatakan motif perdagangan organ. Rumor mengatakan dia adalah ilmuwan gila yang telah melakukan eksperimen dirinya sendiri selama beberapa dekade. Ada yang mengatakan dia veteran perang yang menderita PTSD. Ada asumsi juga bahwa dia satanis yang mengamuk setelah membuat kesepakatan dengan iblis. Semua itu hanya spekulasi teori konspirasi yang beredar, tapi tidak ada petunjuk yang kuat tentang Jack. Semua teori konspirasi memiliki satu sifat yang sama. Satu-satunya hal yang pasti, kekuatan Jack melampaui alam manusia. Meskipun aku telah menemukan informasi yang lain, sudah jelas apa yang harus aku lakukan. Aku harus bertambah kuat, cukup kuat untuk membunuh monster itu. Dengan tiba-tiba handphone Siwo bergetar. Ternyata itu pesan dari anak yang berambut pirang tadi. Kamu pikir ini telah selesai? Datanglah ke tempat konstruksi di belakang gunung. Jika kamu tidak ke sini, kehidupan sekolahmu akan berat di masa depan. Siwo bergumam, sepertinya aku duga tidak ada yang bisa mengalahkan pertarungan sebenarnya. Di sisi anak rambut pirang, dia berkata, aku telah mengirim pesan seperti yang Anda minta. Ternyata anak yang berambut pirang itu disuruh Pak Seongmuk untuk mengirim pesan kepada Siwo. Anak yang berambut pirang berkata, apa dia benar-benar akan datang hanya dengan mengirimnya sebuah pesan? Dia pasti datang. Aku melakukan penyelidikan dan penelitian, dan aku menemukan hal yang menarik. Sejak SMP, anak itu telah dipindahkan ke 12 sekolah yang berbeda. Di setiap sekolah yang disinggahinya, dia berkelahi dan membuat masalah. Yang ironis adalah alasan dia pindah. Dia tidak dipaksa pindah karena kekerasan sekolah, karena dia pindah semaunya. Kenapa dengan alasan itu? Dengan 12 kali. Itu bahkan lebih menyakitkan. Alasannya adalah karena tidak ada lagi yang bisa diajak bertarung. Dia akan terlibat jika seseorang memulai pertarungan. Tidak ada lagi anggota geng atau preman yang tersisa untuk dia mainkan. Lalu dia pindah sekolah. Singkatnya, bajingan itu kecanduan bertarung. Apa kamu serius? Lalu ini bukan waktunya untuk itu? Kenapa? Apa ada yang salah? Bagaimana mungkin Anda berurusan dengan pria seperti dia sendirian? Kita harus cepat dan pergi. Dengan tiba-tiba Pak Seongmuk tertawa. Kenapa kamu tertawa? Di matamu, kamu pikir aku akan kalah? Tidak, bukan itu yang aku maksud. Tiba-tiba Pak Seongmuk meludahi anak tersebut. Anak itu pun merasa ketakutan setelah diserang oleh Pak Seongmuk. Ternyata ludah itu sampai membuat tembok di sana hancur. Pak Seongmuk berkata, kamu lihat itu? Aku berbeda dengan apa yang kamu lihat. Aku adalah seorang pemegang kontrak. Kita beralih di tempat Siwo.
dia pergi ke tempat yang telah dijanjikan. Setelah sampai, dia melihat ke kanan dan ke kiri. Ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Aku yakin ini alamat yang benar. Apa dia kabur setelah mengirimi aku pesan? Buang-buang waktu saja. Dengan tiba-tiba ada sebuah suara, dan si Wu pun langsung pergi ke tempat suara tersebut. Tiba-tiba si Wu menginjak baut. Si Wu bergumam, "Apa ini? Ini baut dan darah. Darahnya belum kering. Darah segar." Ternyata di sana ada sebuah mayat Pak Xiaomuk. Si Wu terkejut melihat mayat tersebut, dan si Wu langsung melompat ke belakang. "Apa-apaan semua ini?" Dengan tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Ternyata ada seseorang yang lain di sini. Apa ada satu lagi?" Dan ternyata itu adalah Jack. Dan si Wu langsung terkejut melihat Jack berada di sana. 10 menit yang lalu, sebelum kematian Pak Xiaomuk. Di sana Pak Xiaomuk berkata, "Ini agak rumit, tapi sederhananya, terikat kontra akan membuatmu memiliki semacam kemampuan kayak yang tadi aku tunjukkan. Sebagai gantinya, kamu harus sering membunuh." "Membunuh? Apa maksudmu membunuh?" "Tunggu di sana, ada seseorang." Ternyata itu adalah Jack yang sedang mengintip. Pak Xiaomuk berkata, "Kamu pembunuh Jack? Halo Junior. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu menghilang 10 tahun yang lalu. Benarkah ini sudah 10 tahun? Itulah mengapa aku punya beberapa pertanyaan." Dengan tiba-tiba Jack langsung mencekram kepala Pak Xiaomuk. Dan setelah itu kepala Pak Xiaomuk langsung meledak. "Maaf, aku tidak bisa mengontrol kekuatanku." Anak yang berambut pirang bergumam, "Itu gila. Apa yang sedang terjadi? Dia saja sudah gila, bisa menembakkan ledakan dari mulutnya. Tapi ada monster yang lebih gila darinya. Yang aku inginkan hanya memberi pelajaran pada murid di pindahan itu. Aku tidak ingin terlibat dalam kegilaan ini." Dengan tiba-tiba Jack sudah berada di depan anak yang berambut pirang itu, dan langsung menggenggam leher anak tersebut. "Tidak perlu takut. Ini hanya sebentar. Kamu tidak perlu khawatir lagi merasa sakit." Dan si Wu pun tiba di tempat kejadian tersebut. Apakah yang akan dilakukan oleh si Wu? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.